Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa, pada video perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang hakikat penelitian tindakan kelas, di mana penelitian tindakan kelas ini atau biasa disingkat PTK atau Class Action Research ini merupakan satu penelitian pentingnya dalam peningkatan kualitas pembelajaran di kelas yang sekarang ini banyak dilakukan tidak hanya oleh mahasiswa tetapi juga oleh guru-guru di sekolah. Kita awali dengan pembahasan dari pengertian PTK atau penelitian tindakan kelas. Kalau kita pilah di sini berarti ada 3 kata ya, ada penelitian, tindakan, dan kelas. Nah, untuk penelitian ini sendiri saya rasa sudah tidak asing lagi ya, dimana secara singkat penelitian ini merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi dengan menggunakan metode ilmiah. Kemudian tindakan di sini menunjukkan bahwa pada proses penelitian ini ada tindakan, aksi, ataupun perilaku yang dilakukan oleh si peneliti. Kemudian kelas di sini menunjukkan lingkup terjadinya penelitian, dan kelas di sini dimaknai sebagai ruangan atau area yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, dari ketiga kata ini kita rangkum secara keseluruhan pengertian dari penelitian tindakan kelas ini, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperbaiki berbagai hal tentang permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi, sebagaimana penelitian-penelitian lain yang berangkat dari adanya masalah, perbedaannya pada PTK ini sendiri, masalahnya difokuskan pada masalah yang terjadi di dalam kelas. Jadi, umumnya masalah yang terjadi di kelas ini berasal dari hasil refleksi yang dilakukan oleh guru setelah melakukan proses pembelajaran di kelas. Ya, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas atau PTK. Jadi di sini ada beberapa tujuan PTK, saya sudah merangkum ada 4 tujuan utama yang penting untuk kita pahami bersama. Yang pertama, bahwa tujuan dari PTK ini adalah untuk memecahkan masalah, memperbaiki kondisi, mengembangkan dan meningkatkan mutu pembelajaran untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, untuk melakukan perbaikan dan peningkatan layanan profesional guru dalam menangani proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan guru yang bertolak belakang dari kebutuhan untuk mengatasi berbagai permasalahan pembelajaran yang dihadapi di kelasnya. Jadi di sini dalam PTK ini memang benar-benar masalah yang terjadi di kelas yang dihadapi oleh guru ya, bukan yang ada di kelas lain. Jadi masalah yang dihadapi oleh guru di kelas itu, maka dilakukan penelitian tindakan kelas juga di kelas tersebut. Dan dari penelitian tindakan kelas ini kan dilakukan berbagai perbaikan, entah itu dari segi metode, strategi pembelajaran, dan lain sebagainya. Dan dari hasil penelitian ini bukan hanya menghasilkan output laporan penelitian dan sebagainya, tapi secara tidak langsung juga pasti akan meningkatkan keterampilan guru tersebut, karena kan sudah melakukan evaluasi kira-kira apa yang harus ditingkatkan dan lain sebagainya, pasti akan bermuara pada peningkatan keterampilan yang dimiliki oleh guru. Kemudian tujuan PTK yang terakhir adalah menumbuhkan budaya meneliti di kalangan guru sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, jadi guru juga ya melakukan penelitian PTK ini penting, sangat penting. Kalau selama ini kita mungkin fokusnya sebagai guru ya hanya mengajar saja, padahal sebenarnya dengan kita melakukan tugas mengajar dan diselingi dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas untuk mengatasi masalah-masalah yang kita temui dalam proses pembelajaran di kelas, itu juga dapat memperbaiki metode mengajar, strategi mengajar, proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas, sehingga akan meningkatkan keterampilan kita sendiri. Dengan adanya budaya meneliti ini diharapkan keterampilan guru akan meningkat, tujuan pembelajaran lebih optimal, dan hasil akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Jadi secara keseluruhan dari 4 tujuan PTK ini intinya adalah memastikan bahwa proses pembelajaran di kelas berjalan lebih efektif, siswa lebih memahami materi, dan guru semakin terampil dalam mengajar. Dengan begitu, kualitas pendidikan pun diharapkan akan semakin meningkat. Selanjutnya,
dibahas tentang ruang lingkup dari PTK. Nah, ruang lingkup ini penting untuk kita pahami juga karena akan memberikan kita batasan dan fokus dari PTK ini tersendiri. Jadi saat nanti kita melakukan PTK akan lebih terarah dan jelas manfaatnya. Nah, di sini saya sudah merangkum ruang lingkup PTK ada 5 ya. Yang pertama dari kajian masalah belajar siswa di sekolah. Jadi misalkan contohnya adalah miskonsepsi siswa, masalah partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu desain strategi serta model pembelajaran di kelas. Jadi PTK ini bisa mengevaluasi dan mengembangkan berbagai metode desain strategi pembelajaran di kelas. Misalkan jadi nih ya contoh-contoh masalahnya atau contoh konkretnya misalkan penggunaan strategi pembelajaran yang interaktif, model pembelajaran berbasis proyek, dan lain sebagainya. Kemudian kajian masalah yang menjadi fokus dari PTK itu yang ketiga itu adalah media dan sumber belajar. Misalkan contohnya adalah masalah penggunaan media, perpustakaan, dan sumber belajar lainnya yang mendukung dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan pembelajaran di kelas. Kemudian yang keempat adalah evaluasi dan penilaian hasil belajar. Jadi ini bisa terkait contohnya misalkan adalah masalah dalam menilai pemahaman siswa baik secara tertulis, lisan, observasi ataupun bentuk-bentuk asesmen lainnya yang lebih inovatif. Kemudian yang kelima, PTK juga fokus pada interaksi dalam proses pembelajaran. Interaksi di sini bukan hanya interaksi antara guru dan siswa di dalam kelas, tetapi juga antar siswa di dalam kelas. Jadi misalkan contohnya peningkatan kemandirian dan tanggung jawab siswa, peningkatan keefektifan hubungan siswa dan guru, ataupun misalkan diteliti tentang peningkatan komunikasi antara guru dan siswa, karena komunikasi antara guru dan siswa dan siswa ini dapat juga berpengaruh terhadap motivasi, minat siswa dalam pembelajaran ataupun keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian kita selanjutnya membahas tentang prinsip-prinsip dalam penelitian tindakan kelas. Prinsip-prinsip ini penting agar PTK dilakukan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi pembelajaran. Jadi di sini saya sudah rangkum ada 5. Yang pertama, PTK tidak boleh mengganggu kegiatan pendidik mengajar di kelasnya. Kemudian yang kedua, metode pengumpulan data harus sederhana serta tidak menyita banyak waktu dan dilakukan sendiri oleh pendidik sambil menjalankan tugas secara penuh sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Jadi metode pengumpulan data yang dilakukan ini diupayakan tidak mengambil banyak waktu ya, dilakukan sesederhana mungkin, tidak mengganggu proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara penuh, jadi tidak terganggu dengan adanya kegiatan PTK yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, metodologi yang digunakan harus andal atau reliable untuk menjawab hipotesis tindakan. Jadi metode yang digunakan benar-benar dipastikan dapat mengidentifikasi serta merumuskan hipotesis secara cukup meyakinkan atau reliable ya, mengembangkan strategi yang dapat diterapkan pada situasi kelasnya serta memperoleh data yang digunakan untuk menjawab hipotesis yang dikemukakan. Kemudian yang keempat, prinsip yang keempat adalah masalah yang diteliti harus merupakan masalah yang merisaukan dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi benar-benar masalah yang terjadi di kelas tersebut, bukan masalah yang terjadi di kelas lain. Kemudian yang kelima, konsisten dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya secara ilmiah. Jadi benar-benar harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah dalam pelaksanaan PTK. Bukan hanya dalam proses pelaksanaannya, tapi mulai dari proses perencanaannya juga sampai pada proses pelaporannya. Kemudian luaran dari penelitian tindakan kelas. Luaran atau hasilnya dari penelitian tindakan kelas ini penting karena menjadi bukti bahwa PTK dapat memberikan dampak
positif dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi ada 6, fokusnya seluruh luaran PTK ini akan memberikan peningkatan dan perbaikan dalam yang pertama, kinerja belajar siswa di sekolah, yang kedua, mutu proses pembelajaran di kelas, yang ketiga, kualitas penggunaan media, alat bantu belajar dan sumber belajar lainnya, yang keempat, meningkatkan dan memperbaiki kualitas prosedur dan alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur proses dan hasil belajar siswa. Kemudian yang kelima, memperbaiki masalah-masalah pendidikan siswa di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan dan memperbaiki kualitas penerapan kurikulum dan pengembangan kompetensi siswa di sekolah. Jadi dari luaran penelitian tindakan kelas ini kita bisa sintesis bahwa luarannya dari penelitian tindakan kelas ini tidak sekedar laporan penelitian, tetapi juga dalam bentuk perbaikan-perbaikan nyata dalam proses pembelajaran, entah itu dari peningkatan hasil belajar, ataupun metode, ataupun hal-hal yang lain yang bermuara pada peningkatan kemampuan profesionalisme guru di dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Dengan demikian, PTK dengan dilaksanakan PTK, maka semoga pendidikan bisa terus berkembang dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Jadi cukup sekian untuk materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.